Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu, kita akan bahas materi yang baru, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, satu, menjelaskan peranan penting materi genetik bagi kehidupan. Keduanya, menjelaskan struktur molekul yang berperan dalam materi genetik. Ketiganya, menjelaskan perbedaan struktur komponen penyusun DNA dan RNA. Keempatnya, menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Apakah kamu pernah mengamati keluargamu? Jika kamu memperhatikan keluargamu, pasti kalian menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri lainnya di antara kalian, di antara keluarga kalian. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri keluarga adik kakakmu itu? Agar dapat memahaminya, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat dan penuh cermat. Pertama, kita akan bahas materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Misalnya tadi warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang itu diwariskan dari orang tua melalui materi genetik. Ayah akan mewarisi materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik ini dari ayah dan ibu ini bergabung melalui proses fertilisasi. Karena adanya penggabungan materi genetik, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah atau beberapa ciri lagi mirip dengan ibu. Materi yang kedua yaitu struktur DNA dan RNA. Materi genetik merupakan molekul yang berupa asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat. Satu, DNA deoksiribonukleat, keduanya adalah ribonukleat. Nah, ini adalah contoh dari DNA dan RNA. Ini adalah DNA, yang tadi adalah RNA. Kemudian struktur DNA dan RNA. DNA memiliki untaian rantai ganda yang terpilin yang disebut dengan double helix, sedangkan RNA merupakan untaian rantai tunggal. Asam nukleat atau DNA dan RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida ini tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA dan RNA ini letaknya sama-sama di inti. DNA selain di inti juga di kloroplas dan mitokondria, sedangkan RNA selain di nukleus juga di sitoplasma dan ribosom. Pada DNA, gulanya disebut dengan gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya disebut dengan gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi lagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida ini tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ternyata ada 4 basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA. Ada adenin, ada timin, ada guanin, dan ada sitosin. Sedangkan basa nitrogen yang terdapat pada RNA sama saja. Ada adenin, ada urasil, bukan timin lagi tapi urasil, guanin, dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Adenin dan guanin ini dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Nah, pada DNA ini selalu diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian
Antar basa nitrogen dan gulanya itu diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotidanya diikat oleh ikatan fosfodiester. Kalau pada RNA tidak ada ikatan hidroksida. Materi untuk hari ini dicukupkan sampai struktur DNA dan RNA. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini, soal nomor 2, yaitu buatlah tabel perbedaan DNA dan RNA, biasa dikerjakan di kertas folio. Nanti dikumpulkan di PJ. Itu soal. Soal yang kedua, untuk lebih memahami materi genetik untuk menentukan sifat, kalian harus mencari arti atau penjelasan dari istilah-istilah genetika di bawah ini. Berikut dengan contoh-contohnya. Ibu akan memberikan contoh satu. Misalnya ini, pariental. Istilah genetikanya ada yang disebut pariental. Artinya induk. Contohnya kakek, nenek. Yang keduanya, ibu kasih contoh yang kedua. Filial. Filial itu filial 1, keturunan 1. Contoh ayah dan ibu. Nah, itu sama dikerjakan juga di kertas folio. Jadi soalnya ada 2 ya. Hanya cukupkan dulu di sini. Nanti kalian ketemu hari Jumat. Ibu insya Allah akan memberikan penjelasan dari materi dari istilah-istilah genetika tersebut. Tugas kalian ini ibu tunggu sampai jam 17.00. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya ibu akan memberikan himbauan. Kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa jika keluar pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun yang bersih. Tambah lagi satu lagi, jangan lupa kalian berjemur. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.